Melihat Feng Tianxing, iblis telah berbicara sampai titik ini, dan mereka tidak lagi menyembunyikannya. Ya, sebagai iblis, saya tidak menikmati perlakuan terhadap iblis, tetapi saya ingin mengejar apa yang dimakan para budak itu. Apa yang dilakukan toko saya adalah makanan untuk iblis, bukan untuk budak. Jari-jari Feng Tianxing mengetuk meja dengan tatapan penuh tekad. Apakah kamu yakin bahwa memanggang daging di atas api dianggap sebagai metode makan kelas atas? Tidak ada alasan. Sekarang kamu masih punya kesempatan untuk berubah pikiran. Di permukaan, Feng Tianxing menyisakan cukup ruang bagi iblis untuk bergerak, tetapi kenyataannya, tidak ada. Feng Tianxing tidak keberatan dengan variabel apa yang muncul dalam perlombaan iblis ini, dan dia juga tidak peduli. Dia sepertinya meninggalkan kesempatan untuk iblis. Nyatanya, tidak ada iblis yang benar-benar peduli dengan hal-hal ini sampai mereka tidak mengetahui dan melihat makanan ini. Ras iblis ini telah jatuh ke dalam lubang. Dan sekarang kalimat ini berhubungan langsung dengan segala sesuatu di masa depannya. Tetapi dia tidak mengetahuinya sama sekali. Tentu saja aku tidak mencari alasan. Jasper daun bawang hijau. Bukankah itu hanya memasak kecambah? Tentu saja iblisku ingin makan daging. Feng Tianxing menghela nafas. Sayangnya, itu bukan salahmu karena bodoh. Tapi cuek dan sombong adalah salahmu. Bagaimana Green Jasper melakukannya? Kamu bisa bertanya kepada pemilik kota. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk bertanya. Dan tanyakan pada tuan di belakangmu. Apakah benda ini bagus atau tidak? Sepatah kata langsung ke klan iblis ini tertegun. Seluruh orang itu membeku di tempatnya, dengan tatapan seperti hantu. Tuan kota membangun toko anggur ini untuk mendapatkan informasi di kota jaringan dan melakukan sesuatu yang besar di sepanjang jalan. Namun hal ini jelas perlu dilakukan secara rahasia, dan tidak ada yang mau membicarakan rencana mereka di depan pemilik kota. Dan Feng Tianxing ini muncul dengan kalimat yang secara langsung menunjukkan pilar sebenarnya di belakangnya. Bagaimana mungkin tidak mengejutkan? Feng Tianxing mengulurkan tangan dan mengetuk meja, sudut mulutnya sedikit terangkat. Kamu bilang di kota besar ini, terlalu mudah membuat masalah. Mudah membuat masalah, dan sulit untuk berdamai. Kamu bisa menimbangnya sendiri. Setan mengertakkan gigi dan benar-benar berbalik dan pergi. Karena dia menghadapi Feng Tianxing, dan di belakangnya adalah kekuatan baru yang disebut Sera. Sera mempertahankan hubungan yang relatif dekat dengan sebagian besar penguasa kota. Tetapi hanya penguasa kota di sini yang memiliki hubungan yang sangat acuh tak acuh. Latar belakang pemilik kota tidak rendah, dan dia memandang rendah setan-setan dengan darah tidak murni ini. Jika ini benar-benar ribut dan membuat marah Sera, ketika tentara datang ke kota, tidak ada yang bisa memastikan hasil dari pertempuran itu. Sebagai pemicu kemarahan ini, dia pasti tidak akan bisa makan enak saat itu, jadi dia hanya melaporkan masalah ini untuk melihat apa yang dikatakan pemilik kota. Saat perlombaan iblis pergi, mata Feng Tianxing menjadi sedikit lebih serius. Saya tidak melihatnya, tapi itu cukup mengasyikkan, dan saya mengeluarkan semuanya dari diri saya sendiri. Jiang memandang Feng Tianxing dengan wajah serius, berpikir sejenak dalam benaknya, lalu berkata, kali ini tidak akan menjadi masalah, kan? Feng Tianxing langsung mengangguk. Tentu saja tidak, jangan lupa siapa kita. Sekarang identitas Feng Tianxing dapat dikatakan penuh dengan kemampuan dalam segala aspek. Di mata teguh Feng Tianxing, Jiang akhirnya merasa lega. Lagi pula, Feng Tianxing tahu satu atau dua hal tentang kebiasaannya. Mengetahui bahwa dia tidak akan membuka mulutnya, dia pasti akan membuat penilaian ketika dia yakin. Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Di hadapan pertanyaan Jiang, Feng Tianxing dengan tegas mengulurkan tangan dan mengambil cangkir teh. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Bukankah tujuan kita sudah jelas sejak awal? Kata-kata Feng Tianxing membangunkan Jiang, dan dia mengangguk lagi dan lagi. Ya, lupakan saja. Feng Tianxing tidak memikirkan begitu banyak hal sepele sekarang, hanya menggelengkan kepalanya. Baginya, semuanya sederhana, hanya saja prosesnya rumit. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dan mengatakan ini. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan kali ini? Jiang kemudian merendahkan suaranya dan kembali. Terakhir kali Tuan Jia Luo dengan ramah menulis prasasti pada serigala bermata putih ini, Guru Songji yang menyebutkannya. Ketika kita melihat ke belakang, kita semua melupakannya. Bisakah kamu menanggung hal semacam ini? Saya pikir itu hanya kepentingan yang belum diselesaikan. Saya membuat Tuan Songji mabuk kemarin, dan saya belajar sesuatu dari mulutnya, yaitu, orang ini tidak memberikan keuntungan apapun, dan memainkan Tuan seperti monyet. Jika bukan karena identitasnya sebagai pemilik kota, dia sudah dipukuli. Bukankah ini mencoba membebaskan tuannya? Kamu tidak tahu bahwa Tuan Song memarahi orang tadi malam. Feng Tianxing merasakan hawa dingin di hatinya. Oke, sekarang semuanya akan menjadi kacau. Feng Tianxing belum pernah melihat Feng Tianxing bersumpah pada seseorang dengan temperamen yang begitu baik. Bahkan jika dia melakukannya, itu akan sedikit lebih bercanda, dan dia tidak akan menunjuk orang untuk memarahinya. Tampaknya ini tidak sesederhana tidak menegosiasikan kepentingan yang baik. Tetapi setelah mendapatkan keuntungan,
Mereka sama sekali diabaikan dan dimainkan seperti monyet. Dengan cara ini, Feng Tianxing memahami maksud Jiang di dalam hatinya. Para master tidak pandai dalam hal semacam ini. Mereka tidak punya alasan, dan mereka perlu memberikan wajah kepada penguasa kota yang dikanonisasi oleh iblis. Sekarang ide Jiang sebenarnya sangat sederhana, yaitu, mereka mengambil sesuatu, dan kemudian memberikan alasan kepada para master untuk mengambil tindakan. Jika Anda benar-benar ingin bergerak, penguasa kota biasa benar-benar tidak perlu ditakuti. Jiang menggertakkan giginya. Tianxing, jika kamu menemukan sesuatu yang salah nanti, kembalilah dan laporkan kepadaku. Kemudian kamu dapat meninggalkan aku sendiri. Masalah besarnya adalah dipukuli dan melibatkan ayahku. Ayahnya juga pemilik kota. Feng Tianxing bisa merasakannya dari mata Jiang yang teguh. Siapapun yang memakai kedua putranya yang baik hanyalah cetakan darah selama 8 kehidupan. Feng Tianxing meraba-raba dagunya. Menurutku memalukan kabur lebih awal. Jadi tentu saja saudara yang baik harus bersama. Setelah berbicara, mata keduanya tertuju pada adik laki-laki Tangke. Adik laki-laki, tugas penting melaporkan surat ini akan diserahkan kepadamu nanti. Kegugupan Tangke terlihat dengan mata telanjang. Itu, kakak. Bisakah aku melakukannya? Feng Tianxing tersenyum dengan santai, wajahnya bertekad. Mengapa tidak? Tangke tegang tanpa sadar. Kapan? Kakak senior, beri aku kata sandi, lalu aku akan kabur. Feng Tianxing mengangguk setuju dan mengatakan ini. Jangan khawatir. Kamu bisa kabur begitu saja saat mereka mulai. Tapi kurasa pemilik kota bodoh seperti itu tidak akan datang ke pintu kali ini. Benar saja, setelah setengah jam, ras iblis yang pergi lebih awal kembali ke toko anggur dengan wajah murung. Aku adalah orang yang tiba-tiba sebelumnya. Setelah meminta saran dari seorang ahli, aku sudah mendapatkan 3 lauk pauk ini dan anggur berusia 50 tahun, yang aku miliki sebagai permintaan maaf.